Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat, tanggal 4 Januari 2025. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kristus telah datang sebagai cahaya untuk menebus umat manusia. Semoga cahaya-Mu itu senantiasa bersinar dalam hati kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat yang membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, barang siapa yang berbuat kebenaran, Allah adalah benar. Kata-kata Yohanes ini tampak jelas dan sederhana. Ia menegaskan bahwa tingkah laku yang benar berasal dari kebenaran. Kebenaran yang dimaksud mencakup bukan tentang tindakan saja, melainkan status dan karakter seseorang. Seseorang bertingkah laku benar karena ia adalah orang benar. Dalam hal ini sebenarnya Yohanes mau menekankan sumber dari tindakan, bahwasanya kebenaran selalu berasal dari Kristus. Sebaliknya dosa berasal dari pekerjaan iblis. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Ungkapan Yohanes di atas dapat kita temukan juga dalam pengalaman Rasul Andreas dalam kisah Injil hari ini. Perjumpaannya dengan Yesus yang kebenaran melahirkan sukacita, sehingga ia pergi menjumpai Simon saudaranya dan membawanya kepada Yesus. Dalam perjumpaan itu terjadilah peristiwa iman. Yesus mengubah nama Simon menjadi Petrus, yang berarti batu karang. Perubahan ini mengandung arti yang istimewa. Dalam Perjanjian Lama, perubahan nama seseorang mengungkapkan perubahan hubungan dengan Allah, seperti Abraham menjadi Abraham, sehingga nama baru identik dengan memulai hidup baru atau memasuki hubungan yang baru dengan Allah. Dalam pola relasi yang baru itu, Yesus bertanya kepada mereka perihal tujuan. Apakah yang kamu cari? Dan mereka menjawab, di manakah engkau tinggal? Yesus pun menjawab, mari ikutlah dan lihatlah. Pertanyaan serupa juga ditujukan kepada kita sebagai murid-murid Yesus yang ada di zaman sekarang. Apakah yang kamu cari? Sebagai murid Tuhan, tentu kita mengharapkan supaya dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Sama seperti Petrus tidak hanya dipandang sekedar seorang penangkap ikan dari Galilea, tetapi seorang yang bisa dijadikan batu alas bagi bangunan gerejanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita juga telah dipanggil untuk memulai hidup baru di dalam Yesus. Panggilan untuk memulai hidup baru itu diawali ketika kita masing-masing dibaptis di dalam gereja. Entah dibaptis tidur maupun baptis berdiri atau baptis dewasa. Kalau baptis tidur berarti baptis anak. Dengan dibaptis, kita bukan hanya dibersihkan dari dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, yang kemudian dikenal dengan nama dosa asal, tetapi juga berkat sakramen baptis yang kita terima itu, dan kita dibebaskan dari dosa asal, maka kita juga diangkat menjadi anak Allah. Maka biasanya lalu kita diberi nama baru, nama santo dan santa, yang tentu diharapkan bahwa nama baru yang diberikan kepada kita itu akan membawa perubahan yang baru pula dalam hidup kita. Sebagaimana yang terkandung, yang dihidupi, yang diteladankan oleh nama orang kudus yang kita gunakan namanya itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari terus kita berlangkah maju bersama dalam perjalanan kita bersama dengan Yesus, mengarungi kehidupan di sepanjang tahun 2025 ini. Mari kita hidup sesuai dengan semangat orang kudus yang telah kita gunakan namanya, untuk selalu taat dan setia kepada Kristus sebagai Guru dan Tuhan kita, hingga pada akhirnya kita akan semakin bersatu dengan Tuhan. Kami telah bertemu dengan Mesias, Kristus, Anak Allah, yang datang ke dalam dunia untuk membawa keselamatan kepada seluruh bangsa. Selamat pagi, Tuhan Yesus
memberkati.